Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta CS Gerodas Sinun. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Saudara-saudara, mari tetap waspada dan bersiap diri, sebab salah satu nilai Kristiani kita, yakni menghadirkan atau memberi inspirasi damai sejahtera bagi sesama, akan selalu diuji. Mari siapkan hati beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Umat Tuhan diundang berdiri, menghadap Tuhan dengan pujian. Sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia pasal 31 ayat 33 bagian B. Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kurban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Dengan rasa sesal dan malu, serta dengan rendah hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu.
hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan berita anugerah dan perintah hidup baru. Kepada setiap orang yang telah menyesal dan mengaku dosa serta bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeremia pasal 31 ayat 34. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, mari kita berdiri. Dengarlah perintah hidup baru dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31 yang menyatakan, "Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan Aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam pelayanan sabda
Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang bersyukur karena Engkau begitu baik dalam seluruh kehidupan ini, sehingga kami terpelihara untuk ibadah di hari Minggu pagi ini. Bapa di surga, kami akan mendengarkan suara-Mu di dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Bapa di surga, tolong kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami pun mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Menyambut pembacaan Alkitab, umat diundang berdiri. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 32 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya.
terpujilah. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Saudara-saudaraku, judul renungan kita pada saat ini, ibadah di rumah harus praktis. Saudara-saudaraku, kota Korintus, kota yang sudah maju sebelum Paulus melayani di sana. Salah satu kemajuan itu dapat ditandai dengan yang namanya keberhasilan atau kesuksesan. Nah, menyangkut dengan keberhasilan atau kesuksesan itu yang ada di Korintus, wujudnya seperti ini. Kalau dia sukses, ada sukses yang wajar. Lalu ada juga sukses yang lain, yaitu sukses yang tidak wajar. Itulah suasana kehidupan sebuah kota yang maju pada masa itu. Lalu di tengah kesuksesan yang ada di Korintus itu, tentu ada yang namanya iri hati, tidak suka, benci, bahkan marah di tengah kehidupan ini. Dengan demikian setiap orang bisa dijadikan lawan. Kesuksesan ini pun juga memunculkan orang-orang yang terhormat. Dan orang-orang ini memiliki kelas sosial tentunya juga berbeda. Lalu orang-orang miskin, orang-orang terlantar, dan orang-orang yang tertindas, mereka pun hadir di sana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang miskin, terlantar, dan tertindas ini adalah orang-orang yang dilupakan di tengah masyarakat pada masa itu. Nah, di kota yang seperti ini, saudara-saudara, Paulus mendirikan jemaat Tuhan. Siapakah warga jemaat Tuhan di kota Korintus pada masa itu? Saudara-saudaraku, yang pasti adalah orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Lalu kemudian ada disebut orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allah. Nah, orang-orang kafir ini menjadi Kristen. Saudara-saudaraku, lalu selama Paulus melayani jemaat Tuhan di Korintus itu, kita temukan pelayanannya itu dicurigai. Kecurigaan itu datangnya dari orang-orang Yahudi juga. Karena Paulus sendiri dikenal sebagai orang Yahudi, tetapi Yahudi yang sudah bertobat. Nah, kecurigaan itu berpuncak, saudara-saudaraku, ketika orang-orang Yahudi itu bersama-sama melawan Paulus, dan mereka berhasil untuk membawa Paulus ke depan pengadilan. Tetapi penguasa pada waktu itu yang bernama Galio tidak mau menjadi hakim atas perkara sekitar perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara orang Yahudi. Jadi di situ selesai, saudara-saudaraku, persoalan itu. Tetapi kemudian Paulus tidak mempunyai niat lagi untuk tinggal berlama-lama di Korintus. Paulus meninggalkan kota Korintus. Ketika Paulus meninggalkan Korintus, bagi Paulus, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang baik. Paulus berani mengatakan jemaat itu baik, dasarnya ada. Yaitu selama melayani,
Paulus mengajar mereka tentang firman Tuhan. Paulus tidak pernah mengajarkan pendapat pribadi untuk diberlakukan kepada warga jemaat ketika itu. Bahkan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia mengatakan tentang siapa dirinya pada waktu itu. Saya bisa bacakan itu dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi di sini kita temukan Paulus mengatakan tentang siapa dirinya ketika itu. Dan ketika dia mengungkapkan di sini, bukan berarti Paulus hendak membela dirinya sebagai seorang rasul yang pernah melayani di Korintus. Tidak. Bagi Paulus, orang Korintus memiliki persekutuan dan mereka rajin beribadah. Tetapi Paulus sudah merasakan adanya kekerasan hati orang Korintus itu sendiri. Dalam pembacaan tadi, saudara-saudaraku, ibadah sebagai kegiatan orang percaya memiliki nilai bagi orang percaya itu sendiri. Tetapi ibadah yang memiliki nilai itu dirusakkan oleh orang-orang Korintus itu sendiri. Jadi di sini kita temukan orang Kristen Korintus kacau dalam hidup kekristenannya. Mengapa orang Kristen Korintus begitu kacau? Saudara-saudaraku, orang Kristen yang sukses tadi yang di awal saya katakan, itu memindahkan suasana kehidupan sehari-hari yang di sana itu ke dalam kehidupan berjemaat, bahkan sampai ke dalam kehidupan beribadah. Mereka beribadah bukan sebagai jemaat Tuhan, tapi mereka hadir sebagai kelompok-kelompok yang tentu memiliki tujuan-tujuan yang tidak jelas, bahkan menyangkut dengan suasana kesehatian untuk beribadah tentu tidak ada. Kalau mereka beribadah, mereka masing-masing bisa mengatakan seperti ini, saudara-saudaraku. Aku dari golongan Paulus. Aku dari golongan Apolos. Aku dari golongan Kepas. Bahkan mungkin ada yang mengatakan aku dari golongan Kristus. Kalau masing-masing bisa mengatakan aku dari golongan tertentu, dengan sendirinya mereka beribadah. Tetapi mereka tidak hidup sebagai satu jemaat yang beribadah. Mereka terpisah dalam ibadah. Setiap kali ibadah itu digunakan sebagai kesempatan untuk melampiaskan keinginan. Dan terjadilah perselisihan yang sangat memalukan kehidupan jemaat. Dan perselisihan di Korintus terjadi karena memang tidak bisa dihindari. Karena ketika itu semuanya hadir
masing-masing dengan golongannya masing-masing. Nah, ketika terjadi perselisihan, orang Kristen Korintus tidak tahu malu. Hati-hati. Ini persoalan lama di jemaat Tuhan di Korintus. Tetapi dalam kasus yang lain, perselisihan kadang-kadang tidak bisa dihindari dalam kehidupan jemaat Tuhan di masa ini. Yaitu, kalau jemaat Tuhan memelihara perselisihan di antara kita, kita semua harus hati-hati. Karena ketika terjadi perselisihan, banyak biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikannya. Banyak orang yang diajak untuk membicarakannya. Dan juga banyak orang atau warga jemaat yang menjadi penonton. Karena ketika itu, mereka tidak diperhatikan di tengah kehidupan ini. Bagi Paulus, perselisihan yang terjadi di Korintus memang harus terjadi. Saudara-saudaraku, mengapa harus terjadi? Mengapa Paulus harus mengatakan hal semacam itu kepada jemaat yang pernah dilayaninya? Hal itu supaya jelas siapa yang setia dan siapa yang layak untuk melayani dalam jemaat Tuhan di Korintus. Yang setia hendaknya tekun dalam pelayanan bagi Tuhan dan bagi jemaatnya. Dalam rumpun ibadah di GPIB, ada majelis jemaat yang bertugas sebagai P1. Saudara-saudaraku, P1 dalam ibadah itu bertanggung jawab menjaga kekudusan atau kemurnian ibadah dari awal ibadah hingga akhir ibadah. Tugas menjaga kekudusan atau kemurnian ibadah juga berlaku bila mana jemaat berkumpul untuk ibadah perjamuan Tuhan. Karena di dalamnya ada makan roti dan minum anggur. Jadi bukan sekedar ada makan dan minum. Tapi seperti itulah saudara-saudaraku. Ibadah di tengah kehidupan ini harus dijaga kekudusannya. Sebab apa yang kita buat di tengah kehidupan ini, itu bukan maunya manusia, tapi maunya Tuhan di tengah kehidupan kita. Kekudusan atau kemurnian ibadah itu bukan hanya terjadi karena manusia, tetapi karena ada Tuhan bersama-sama di tengah kehidupan ini. Kita hayati, kita aminkan di tengah kehidupan ini. Tetapi di jemaat Tuhan di Korintus, mereka tidak menjaga kekudusan itu. Mereka tidak mau tahu dengan yang namanya kemurnian ibadah perjamuan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, orang Korintus tidak lagi makan dan minum bersama-sama ketika itu. Sehingga ada kekenyangan dan juga ada kemabukan. Karena masing-masing di tengah kehidupan ini tidak mau tahu lagi dengan maksud satu ibadah yang di dalamnya nama Tuhan harus dimuliakan. Dengan demikian yang kekenyangan dan mabuk, mereka hadir dalam ibadah itu, tapi mereka menghinakan jemaat Allah. Dan sekaligus juga mempermalukan orang-orang miskin. Karena mereka tetap tidak memiliki makan di situ. Pada saat itu terlihatlah perbedaan orang Kristen yang berhasil atau yang sukses dengan orang-orang Kristen yang miskin ketika itu. Di sini kita melihat
bagaimana kekudusan atau kemurnian ibadah setiap saat dirusakkan dan dihinakan hampir setiap saat ketika manusia hidup seperti itu. Saudara-saudaraku, kita sekarang memiliki ibadah di rumah kita masing-masing. Tujuan ibadah bukan untuk memuaskan keinginan pribadi dari kita sebagai warga jemaat. Lalu apa tujuan ibadah yang selama ini sudah kita lakukan, baik di rumah maupun di gereja? Saudara-saudaraku, tujuan ibadah itu adalah agar kita semua mampu atau agar kita semua memiliki sukacita untuk peduli terhadap sesama manusia. Sesama manusia yang patut kita pedulikan itu adalah di tengah kehidupan ketika kita ibadah. Ingat saudara-saudaraku, sesama kita yang patut kita pedulikan itu adalah sesama manusia. Kalau kita perhatikan konteks pembacaan ini adalah orang sukses yang wajar. Tetap perlu diperhatikan, dipedulikan. Termasuk juga orang sukses yang tidak wajar. Perlu diperhatikan, perlu dibuat kepedulian. Termasuk juga saudara-saudaraku, kalau ada yang pembohong, katakanlah itu di tengah jemaat Tuhan. Termasuk juga misalnya pembenci, atau pemabuk, atau pemalas, atau orang-orang yang lain yang memang hadir dalam kehidupan sebagai warga jemaat. Saudara-saudaraku, kepedulian kita sebagai jemaat yang bersekutu itu adalah seperti itu. Jadi di dalamnya saudara-saudaraku, kita memang benar-benar terpanggil untuk melakukan hal yang baik di antara sesama kita dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana caranya supaya dengan sukacita kita memiliki kepedulian terhadap sesama manusia itu? Saudara-saudaraku, kita kembali memperhatikan tentang tata ibadah kita di GPIB. Akhir setiap ibadah itu kita semua diutus untuk melayani dalam kasih. Lalu kemudian memberikan kesaksian tentang hidup dalam Kristus berdasarkan firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kepedulian terhadap sesama manusia itu bukan dengan memberi uang. Bukan, saudara-saudaraku. Tapi tolonglah diingat bahwa kita hidup dengan sesama kita. Hidup dengan sesama manusia itu berawal dari ibadah. Kemudian ibadah itu dipraktekkan dalam bentuk tindakan praktis. Yang tadi di atas, kita harus peduli terhadap orang-orang yang sukses, yang wajar termasuk yang tidak wajar, dan seterusnya. Kita tidak mungkin mengatakan saya tidak mau dengan Anda. Enggak mungkin, saudara-saudaraku. Kita kembali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu praktis dalam kehidupan umat manusia. Ketika Tuhan Yesus mengajar, diakhiri dengan memberi orang banyak makan ketika itu. Tetapi juga dengan memberi dirinya sendiri sebagai korban tebusan bagi umat manusia. Kita semua dan sesama yang lain memiliki hak hidup sebagai pemberian Tuhan. Hak hidup sebagai manusia pada awalnya itu dibenci, tetapi kemudian diterima juga. Bila mana kita pernah memberi sesuatu kepada sesama manusia, ingatlah, kita harus tetap menghormati dan menghargai sesama manusia yang pernah kita beri sesuatu kepada mereka dalam kehidupan ini.
Jadi ketika kita pernah memberi, jangan pernah memarahi mereka dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kalau kita marah orang, kita marah dengan seenak hati kita. Nah, kali ini kita dengar firman Tuhan hari ini mengajak kita, jangan pernah memarahi sesama kita. Apalagi kita pernah memberi sesuatu kepada mereka di tengah kehidupan ini. Juga jangan pernah mengatakan kepada sesama kita kalau dia pemalas, jangan kita katakan tambahkan lagi, memang dasar pemalas. Enggak begitu saudara-saudaraku. Dan jangan. Nah, ketika kita berani menghormati, menghargai sesama manusia menurut kehendak Tuhan, sesungguhnya ketika itu kita sedang berbicara tentang kejujuran terhadap orang yang pernah kita layani dalam kehidupan ini. Kita juga sementara berbicara tentang kebenaran, tentang keadilan. Karena saudara telah diperkaya, telah diperkuat dari dalam ibadah itu. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan, atau mau berbicara dengan perempuan Samaria, atau dengan pemungut cukai. Tetapi Tuhan Yesus mau mati bagi semua orang. Di situ kita melihat tentang yang namanya kebenaran dan keadilan. Itu ditunjukkan Tuhan di tengah kehidupan ini. Jadi kita di dalam kehidupan ini, kehidupan ini selalu diperbaharui. Kita sementara ibadah, saudara-saudaraku. Kehidupan kita itu diperbaharui agar kita taat pada kehendak Tuhan Yesus. Bukan mengubah kehendak Tuhan menurut selera kita. Kehidupan ini adalah perjalanan hidup yang dipimpin. Dan kita duduk semeja dengan Tuhan Yesus. Jadi setiap saat kita wajib memelihara ibadah-ibadah yang di dalamnya kita telah diperkuat dan diperkaya dari ibadah itu sendiri. Kita pun diperkuat dari ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini di rumah kita. Kita harus dengan sukacita beribadah, sekalipun hanya di rumah. Kita bersedia memelihara seluruh pelayanan yang ditugaskan kepada kita untuk kita lakukan hingga selesainya ibadah itu sendiri dalam kehidupan ini. Penguatan yang Tuhan Yesus berikan memampukan kita untuk memelihara ibadah-ibadah di rumah selama PSBB diberlakukan. Mari kita lanjutkan ibadah kita di rumah dalam situasi seperti ini. Dan kita semua sedang memelihara kehidupan jemaat dengan baik. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, tapi kita sementara memelihara kehidupan yang menjadi tanggung jawab dalam hidup kita di dalam rumah tangga kita masing-masing, itu menyangkut juga dengan seluruh kehidupan sebagai persekutuan jemaat. Bahkan bagi sesama di tengah kehidupan bersama ketika itu. Jadi saudara-saudaraku, penguatan yang Tuhan berikan di tengah kehidupan ini, itu akan selalu hadir dalam kehidupan ketika kita memiliki persekutuan di antara kita, dan kita wujudkan dengan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah itu sendiri. Jadi sudah waktunya seorang ibu, atau seorang bapak, atau anak, atau orang tua kita untuk berbicara tentang kehendak Tuhan dalam lingkup ibadah di rumah tangga kita masing-masing. Dengarlah mereka yang berbicara atas nama Tuhan, karena mereka itu juga sekaligus akan memelihara kekudusan dan kemurnian ibadah di dalam rumah kita masing-masing. Jadi belajarlah menghormati, menghargai siapa saja dalam ibadah di rumah kita masing-masing.
kita semua harus semakin praktis untuk memelihara kehidupan ibadah di rumah kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sambut dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 258 bait 1. Sementara itu jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur dan persepuluhan. Mari kita menyanyi Gita Bakti 258 bait 1. Bila badai hidup turun dan samudra menderu, ku carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi dari mara, dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita naikkan doa syafaat dan doa persembahan, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita naikkan doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini hamba ingin berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan di GPIB Bukit Zaitun, Makassar. Bapa di surga, sertalah mereka di tengah kehidupan ini. Kawalilah langkah-langkah mereka, juga ketika saat ini kami semua sementara ibadah di rumah. Untuk itu Bapa, hamba mohon, peliharakanlah jemaat Tuhan yang ada dalam usia yang lanjut dan juga yang ada dalam kelemahan tubuh. Ketika mereka di rumah di hari ini, kiranya Tuhan berkenan untuk menjaga mereka. Lalu bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam pekan ini, dan juga ulang tahun perkawinan, kiranya Bapa berkenan memberkati bentuk sukacita mereka, agar di dalamnya mereka tetap memiliki sukacita karena Tuhan. Lalu hamba ingin berdoa juga kepadamu bagi anak-anak kami yang belajar secara mandiri dari rumah. Bapa di surga, kepadamu hamba mohon, berkatilah semua anak-anak kami, peliharakanlah mereka dalam suasana belajar di masa ini, agar mereka tetap memiliki sukacita dan mereka tetap memiliki pengetahuan yang terus bertambah-tambah. Berkati setiap orang tua dalam mendampingi anak-anak, agar mereka pun juga tetap sehat terpelihara bersama dengan semua anak-anak dalam kehidupan ini. Lalu jemaat Tuhan yang bekerja dari rumah, kiranya juga Tuhan berkenan berkati mereka, agar mereka pun juga boleh melakukan tugas-tugas pokok mereka. Tapi ada juga sesama kami, di tengah kehidupan di masa ini, mereka tidak bekerja. Kiranya Tuhan bersama dengan mereka, agar mereka pun juga boleh memiliki sukacita dalam kehidupan. Lalu di pagi ini, hamba juga ingin berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan yang berduka cita
pada pekan yang lalu. Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan mereka di dalam pekan yang baru ini. Peliharakan mereka untuk melewati suasana duka, dan karuniakan mereka hikmat bahwa di tengah kehidupan ini, Tuhan ada bersama dengan mereka. Lalu ada sesama kami di tengah kehidupan bersama ini. Kami ingin berdoa kepada-Mu bagi sesama kami yang menderita. Tuhan Yesus, berkatilah langkah-langkah mereka dalam hidup, di dalam menggumuli sakit mereka, di tengah suasana yang seperti ini. Dan kami merindukan mereka Tuhan, agar mereka boleh sembuh, sehat kembali. Lalu menghadapi situasi pada masa ini, kami juga ingin berdoa kepada-Mu bagi sesama kami yang sementara dirawat atau diisolasi di rumah sakit atau di rumah-rumah karena virus. Bapa di surga, kami mohon kepada-Mu, pulihkanlah semua yang ada dalam perawatan. Hanya dengan jalan pemulihan yang Kau berikan, terjadilah pemutusan virus corona itu dari tengah kehidupan kami. Tuhan, peliharakan kami semua untuk menghadapinya, dan tetap percaya kepada-Mu bahwa Engkau bersama dengan kami. Lalu hamba berdoa juga kepada-Mu bagi para dokter dan perawat. Mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, berkatilah bentuk pelayanan mereka di hari ini dan juga di dalam pekan yang baru ini, agar mereka ada dengan baik untuk menghadapinya. Lalu hamba berdoa juga kepada-Mu bagi pemerintah dan bangsa kami di dalam menghadapi virus corona ini. Tuhan Yesus, sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah kami. Kepada-Mu Bapa, hamba mohon berkatilah agar semua upaya ini boleh menjadi suatu bukti di tengah kehidupan, bahwa ketika kami semua bersama-sama mau ada di rumah, terjadilah pemutusan virus corona itu dari tengah kehidupan. Biarlah itu boleh disikapi dengan baik oleh kami sebagai warga masyarakat, agar apa yang dilakukan oleh pemerintah kami itu adalah yang terbaik, yang Tuhan karuniakan untuk mereka lakukan bagi kami di tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Berkati Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami. Berkati juga pemerintahan kami di Sulawesi Selatan. Kiranya Tuhan berkenan untuk Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur di tengah kehidupan ini. Lalu di saat ini Bapak, kami telah memberikan persembahan syukur kepada-Mu. Bapa di surga, berkatilah persembahan ini, agar itu boleh digunakan untuk pekerjaan-Mu di tengah kehidupan ini. Bapa, inilah syukur kami, permohonan kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saudara-saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, angkatlah hati, arahkan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Dan saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom.